Kiai Haji Muhammadun. Syekh Nahu dari Pati. Kiai Haji Muhammadun lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1910 Masehi, di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Ali Murtado dan Hajah Halimatus Sadiah. Nasabnya bersambung sampai Syekh Ahmad Mutamakin, sufi legendaris dari Kajen, yang disebut sebagai guru spiritual oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Anak keempat dari 7 bersaudara itu sudah ditinggal wafat ayahnya saat dirinya berusia 10 tahun. Sejak itu, Muhammadun diasuh oleh ibundanya. Sang ibu tidak kenal lelah dalam mendidik anaknya agar mencintai ilmu-ilmu agama. Ibunya pun selalu memberikan contoh teladan di rumah. Semisal dengan rajin berpuasa sunnah, tirakat, atau rutin mengaji, Muhammadun kecil sangat suka membuka-buka Al-Quran. Ia dibimbing oleh pamannya sendiri untuk bisa membaca kitabullah secara baik dan benar. Kebetulan, saudara orang tuanya itu membuka pengajian untuk anak-anak di sebuah surau kecil desa setempat. Setelah pandai mengaji, anak lelaki ini mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama di Jawa Tengah. Di antaranya, Kiai Haji Siroj, Kiai Haji Abdus Salam, Kiai Haji Yasin Jekulo, dan Kiai Haji Amir Idris. Awalnya, Muhammadun muda mondok di pesantren Salafiyah Kajen yang diasuh Kiai Haji Siroj. Namun, masa belajarnya di sana tidak berlangsung lama. Ia kemudian hijrah ke Pondok Pol Garut yang dipimpin Kiai Haji Abdus Salam. Saat berusia 15 tahun, Muhammadun berangkat ke Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Di sana, ia menjadi santri pondok Kauman yang diasuh pamannya sendiri, yaitu Kiai Haji Yasin. Di tempat inilah, ia mulai mengenal ilmu nahwu dan syorof. Disiplin keislaman lainnya pun dipelajarinya dengan sungguh-sungguh. Semisal ilmu fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Selama mondok di sana, Muhammadun dikenal sebagai murid yang sangat sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia melakukan usaha sampingan, yakni membantu pekerjaan di rumah Kiai Haji Abdul Basir. Kebetulan, kakaknya itu memiliki tempat tinggal persis di sebelah timur Pondok Kauman Jekulo. Meskipun serba kekurangan, Muhammadun tidak pernah patah arang. Semangatnya selalu tinggi dalam menuntut ilmu. Seringkali, dirinya belajar dengan membaca kitab-kitab hingga larut malam. Tak hanya itu, sholat hajat dan tahajud pun didirikannya di sepertiga malam. Kisah itu, antara lain disampaikan Kiai Ahmad Islahuddin, seorang kerabat anak keturunan Kiai Haji Muhammadun, yakni Kiai Haji Aslam Muhammadun. Setelah mengaji di pondoknya Mbah Yasin itu beliau, Kiai Haji Muhammadun, dianugerahi kecerdasan, kesabaran dan ketelitian luar biasa. Alumnus pesantren Darul Ulum itu mengungkapkan, ada kebiasaan unik yang dilakukan Kiai Haji Muhammadun guna melatih kesabaran dan ketelitiannya. Misalnya, ulama tersebut sengaja mencampurkan beras yang akan dimasaknya dengan beberapa kerikil. Saat hendak makan, ia terlebih dahulu memilah batu-batu kecil itu yang terdapat di antara nasi yang sudah matang. Setelah mengaji sekitar 10 tahun di pesantren Kauman, Muhammadun muda berniat memperdalam pemahamannya atas kitab-kitab klasik, semacam tafsir Al-Baidlawi, Syarah Talhis, Syarah Ukudul Juman, atau Tufatul Muhtaj ila Asyar Al-Minhaj. Mengetahui niatan itu, gurunya kemudian memberikan saran agar Muhammadun belajar kepada Kiai Amir Idris di Pekalongan, Jawa Tengah. Maka berangkatlah sang santri ke sana. Lama-kelamaan, Muhammadun semakin dikenal Kiai Amir Idris sebagai murid yang brilian.
sang guru pun beberapa kali memintanya untuk ikut mengajar para santri di pesantren tersebut. Salah seorang kawan seangkatannya di Pekalongan pada masa itu adalah Kiai Akil Siroj, ayahanda Kiai Haji Said Akil Siroj. Dari Kiai Amir Idris, Muhammadun memperoleh ijazah sanad keilmuan, baik dalam lingkup umum maupun khusus. Yang istimewa itu diperolehnya berdasarkan garis silsilah ilmu yang sampai kepada Kiai Haji Mahfudz Et-Tarmasi, ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram, Makkah. Dari Kiai Yasin, dirinya tidak hanya mendapatkan ilmu dan hikmah, tetapi juga kekerabatan. Sebab, sang guru menjodohkan putrinya dengan Muhammadun. Dari pernikahan dengan Nafisatun, ia dikarunia 3 orang anak, yaitu Muhammad Badruddin, Ahmad Rifai, dan Afifah. Pada tahun 1943 Masehi, pasangan suami istri itu beserta buah hati mereka pindah ke Pati. Di Pati, Kiai Haji Muhammadun memimpin pondok pesantren Darul Ulum. Berdirinya pesantren di Desa Pondowan, Kecamatan Tayu ini berawal dari sebuah musola. Pada tahun 1942, sang kiai menjadikan surau tersebut sebagai titik awal lahirnya pesantren. Semula, pesantren itu tidak diberi nama. Kemudian, atas usul para murid, nama untuk lembaga itu adalah Raudlatul Ma'arif Islamiyah. Pada tahun 1974, nama itu diganti lagi menjadi Darul Ulum. Dalam perkembangan kemudian, ponpes ini didatangi semakin banyak murid. Tidak hanya dari Jawa Tengah, ada juga yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Hingga awal 80-an, jumlah santri yang menetap di pesantren tersebut mencapai lebih dari 100 orang. Di sanalah, Kiai Muhammadun mengajar para santri yang berasal dari berbagai daerah. Beliau membimbing mereka dengan penuh keikhlasan, tanpa memungut biaya apapun. Saat menjadi pengasuh Darul Ulum, Kiai Muhammadun berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Ketika beliau menunaikan rukun Islam kelima itu, ada seorang bangsawan Makkah yang bernama Said Muhammad. Saudagar ini mengutus seseorang untuk mengundang Kiai Muhammadun ke rumahnya, namun, Kiai Muhammadun menolak undangan itu lantaran merasa tidak pantas bertemu dengan seorang tokoh Makkah. Barulah sesudah utusan tersebut datang kedua kalinya, beliau bersedia. Dalam pertemuan itu, Said Muhammad mengungkap silsilah Mbah Muhammadun yang bersambung hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang tuan rumah juga memuji kepandaian Mbah Muhammadun dalam berbahasa Arab. Bahkan, kemampuannya dalam tata bahasa sangat memukau Said Muhammad. Maka sejak pertemuan itu, alim dari tanah Jawa itu diberi julukan ahli ilmu Nahwu. Di antara obrolan itu, Said Muhammad berkata, "Engkau adalah Imam Sibawaihnya Jawa." Ya, saking pandainya Kiai Muhammadun dalam bidang Nahwu, Said memberikan julukan itu kepadanya. Imam Sibawaih merupakan panggilan akrab untuk Abu Bisir Amr bin Utsman al-Bishri. Sosok ini adalah tata bahasa Arab yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Karyanya, Alkitab, merupakan ulasan tentang gramatika Arab yang pertama kali dibukukan di dunia. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammadun sangat memperhatikan pendidikan generasi muda. Ponpes yang diasuhnya mencetak banyak lulusan yang ahli ilmu-ilmu keislaman, termasuk Nahwu dan Syaraf. Jerih payahnya berdakwah sangat terasa. Diketahui, Desa Pondowan sebelum adanya Darul Ulum didominasi budaya khas Islam Abangan. Begitu ponpes itu hadir, banyak komunitas santri yang sudah mengisi dinamika daerah tersebut. Kiai Haji Muhammadun berpulang ke Rahmatullah pada 24 Juni tahun 1981. Sehari sebelum wafatnya, beliau sempat terjatuh ketika akan berwudu di Masjid Pondowan. Saat dirawat di Rumah Sakit Rumani Semarang, ulama tersebut menghembuskan nafas terakhir. Wallahu a'lam bishawab.